Selama belasan tahun, seorang ibu di Semarang, Jawa Tengah berdedikasi menyelamatkan kucing-kucing liar dan terlantar. Ia beraksi dan merawat sendiri satwa-satwa terbuang ini. Namanya Astin Wulandari. Seperti inilah kehidupan wanita parubaya ini sehari-hari. Bermain, beraktivitas, tinggal, bahkan juga berbicara dengan kucing. Dia pun mendapat julukan ibu kucing. Bukan hanya karena kecintaannya pada mamalia ini, melainkan karena Astin rutin menyelamatkan kucing. 18 tahun berdedikasi, jumlah kucing yang diselamatkannya gak terhitung lagi. Semua bermula dari seekor kucing yang berhasil menjatuhkan hatinya. Seluruh kucing dirawatnya sendiri. Mulai jam 3 pagi, Astin mempersiapkan pakan dan membersihkan kotoran puluhan kucing rescue-nya. Biaya perawatan sebagian besar dari dompetnya sendiri, sahabat hikmah. Aksinya menarik simpati. Kini ada juga yang mulai mengulurkan tangan. Sama sekali tak merasa terbebani. Bagi Astin yang pernah bertarung dengan tumor, kucing-kucing terlantar ini justru merupakan penyemangat dan penerang hati. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah predikatnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Karena itu seorang muslim hendaknya dia menjadi muslim yang rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi seluruh alam, termasuk kepada binatang. Kenapa? Semua yang ada di alam ini tidak lain dan tidak bukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada makhluk diajarkan dalam Islam. Bukan cuma sekedar berbuat baik kepada sesama manusia, walaupun lain suku, walaupun lain agama. Kita harus berbuat baik. Tetapi kepada alam, khususnya kepada binatang, kita pun dianjurkan untuk berbuat baik. Kenapa? Ini jadi rahmatan lil alamin. Misalnya Nabi mengajarkan iza zabahtum, kalau kamu memotong hewan korban, asah dulu pisaumu. Jangan memotong hewan korban menggunakan pisau tumpul. Ini ajaran agama Islam. Karena itu muslim jadi rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi lingkungan. Kalau kamu mau motong hewan korban, asah dulu pisaumu biar tajam. Jangan motong hewan korban menggunakan pisau tumpul. Kenapa? Itu tidak berperi kebinatangan. Luar biasa. Rahmatan lil alamin mengajarkan kepada kita umat Islam untuk berperi kebinatangan. Dalam sebuah riwayat, kitabnya Usfuriyah, di akhirat nanti ada orang dimasukkan ke dalam sorga cuma gara-gara perasaan welas kasihnya terhadap burung. Dia beli burung itu dari seseorang, kemudian dia lepaskan begitu saja karena mengharap ridha Allah. Fitrahnya burung itu bebas, ditawan oleh seseorang untuk dijual belikan. Dia beli lalu dia bebaskan. Di akhirat yang membebaskan itu mendapat keridhaan Allah, jadi penghuni sorga. Subhanallah. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Wira dari Jakarta. Saya ingin bertanya dong Pak Ustadz. Jadi teman saya itu menampung dan merawat kucing-kucing terlantar di rumahnya. Tapi tetangganya keberatan nih Ustadz dengan teman saya. Kira-kira menurut Islam itu gimana ya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, karena itu Islam menganjurkan kita untuk memelihara. Dalam hal ini berbuat baik kepada makhluk. Memelihara binatang dengan berbuat baik dianjurkan, karena itu wasilah kita untuk beribadah kepada Allah. Tetapi di awal tadi saya katakan tentu ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Ibu misalnya memelihara kucing, bagus, dianjurkan.
Karena itu jalan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Boleh, tetapi yang terpenting ketentuan. Syaratnya jangan sampai itu dilanggar. Misalnya menjaga binatang tersebut jangan sampai merugikan orang lain. Dipersiapkan kandangnya, dipersiapkan makannya, kemudian dipersiapkan buang hajat dari binatang tersebut. Sebab mohon maaf, kita ini rata-rata umumnya sebagian besar cuma seneng miara, cuma seneng memelihara, tapi nggak rutin, nggak teliti dalam soal menjaga. Itulah kemungkinan yang dikomplain oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kamu goreng ikan asin, tetanggamu kamu nggak kasih ikannya, cuma dapat baunya, itu merupakan sebuah ketidaknyamanan. Apalagi kalau kita bicara soal memelihara binatang, kotorannya kemudian tercium oleh tetangga, kita tidak bersihkan, bukankah kita merugikan tetangga kita? Betul kalau bicara soal egois, saya melihara kucing saya kok, di rumah saya kasih makan kok, ada urusan apa sama tetangga saya? Dalam Islam itu tidak ada kebebasan absolut. Dalam Islam itu kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain. Tetangga kita juga punya kebebasan. Dia ingin menghirup udara yang fresh, dia ingin pemandangan yang enak, dia ingin menghirup udara yang segar. Kalau udara yang mereka hirup dihasilkan dari kotoran peliharaan kita, itu namanya kebebasan mereka dibatasi oleh kebebasan kita. Karena itu sekali lagi saya katakan, wasilah untuk beribadah diantaranya jadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, dianjurkan memelihara binatang. Tapi persyaratannya tentu jangan sampai merugikan tetangga kiri kanan kita. Jangan sampai merugikan orang-orang di sekitar kita. Sebab ibadah itu baik, tapi kalau caranya dilakukan tidak baik, saya khawatir ini tidak akan sampai dan tidak akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara para pemirsa, mudah-mudahan kajian kita, tayangan hari ini banyak hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil kesimpulan dalam menapaki hari-hari ke depan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.